Bayangkan kamu hidup di sebuah negara yang nggak terlalu peduli dengan angka-angka ekonomi seperti PDB atau GDP. Ya, di saat negara-negara lain sibuk memikirkan seberapa banyak uang yang bisa dihasilkan, ada satu negara kecil di Himalaya yang malah fokus pada satu hal yang sering kita lupa, kebahagiaan. Bhutan, si permata tersembunyi di antara gunung-gunung tinggi, memilih jalan yang berbeda dari kebanyakan negara di dunia. Alih-alih berkompetisi dalam angka-angka kekayaan, Bhutan memilih fokus pada Gross National Happiness atau Indeks Kebahagiaan Nasional. Kok bisa ya Bhutan lebih mementingkan kebahagiaan daripada kekayaan? Apa sih rahasianya? Mari kita selami lebih dalam, dan kalian akan terkejut dengan filosofi yang luar biasa dari negara ini. Sejarah singkat Bhutan, tanah para naga petir. Sebelum kita bahas kenapa Bhutan mengutamakan kebahagiaan, yuk kenalan dulu dengan negara ini. Bhutan juga dikenal sebagai Land of the Thunder Dragon atau Tanah Para Naga Petir, adalah sebuah kerajaan kecil di pegunungan Himalaya. Dengan populasi sekitar 780.000 jiwa, Bhutan dikelilingi oleh negara-negara besar seperti India dan Tiongkok, tapi tetap mempertahankan jati diri dan nilai-nilainya yang unik. Sejak awal abad ke-20, Bhutan telah memutuskan untuk tetap menjaga kemurnian budayanya. Bahkan, selama bertahun-tahun, negara ini memilih untuk tidak membuka pintu lebar-lebar bagi turis asing, agar tradisi mereka tidak tercemar. Baru pada tahun 1974 Bhutan mulai membolehkan turis asing berkunjung, namun dengan aturan ketat yang bertujuan menjaga lingkungan dan budaya lokal. Apa itu Gross National Happiness, GNH? Nah, kita balik lagi ke topik utama. Gross National Happiness atau Indeks Kebahagiaan Nasional. Di tahun 1972, Raja Jigme Singye Wangchak, Raja keempat Bhutan, memperkenalkan konsep ini. Di saat kebanyakan negara mengukur kesuksesan berdasarkan produk domestik bruto, PDB, Bhutan justru mengambil jalan berbeda dengan menggunakan GNH sebagai tolok ukur kesejahteraan. GNH terdiri dari 4 pilar utama. Pelestarian lingkungan. Bhutan sangat menghargai alam dan keberlanjutan. Bahkan dalam konstitusi mereka, dijamin bahwa setidaknya 60% dari wilayah negara harus tetap menjadi hutan. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan setara. Ini berarti Bhutan berusaha memastikan bahwa pembangunan tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus adil dan berkelanjutan bagi semua warganya. Pelestarian budaya. Budaya Bhutan yang kaya dan unik dilestarikan dengan sangat hati-hati. Misalnya, pemerintah Bhutan mendukung penggunaan bahasa Jongha sebagai bahasa nasional dan mempromosikan pakaian tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintahan yang baik. Pemerintah Bhutan berkomitmen pada transparansi dan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Dari 4 pilar ini, kita bisa lihat jelas bahwa Bhutan tidak hanya fokus pada uang atau kekayaan, tetapi pada kesejahteraan holistik masyarakatnya. Bagi mereka, kebahagiaan warga jauh lebih penting daripada sekadar angka di atas kertas. Udara bersih dan hutan lestari, cinta Bhutan pada lingkungan. Bhutan bukan cuma negara yang mengutamakan kebahagiaan, tapi juga salah satu negara netral karbon di dunia. Artinya, Bhutan menyerap lebih banyak karbon dioksida daripada yang dihasilkannya. Ini sangat langka di dunia modern, yang penuh dengan polusi dan deforestasi. Pemerintah Bhutan secara aktif melindungi lingkungannya, dan mereka benar-benar serius soal ini. Mereka menanam ribuan pohon setiap tahun, dan seperti yang disebutkan sebelumnya, 60% dari wilayah negara ini wajib menjadi kawasan hutan. Selain itu, listrik di Bhutan hampir sepenuhnya dihasilkan dari sumber daya terbarukan, terutama dari tenaga air. Jadi, selain menjaga kebahagiaan warganya, Bhutan juga menjaga bumi tetap hijau. Kebahagiaan spiritual, hubungan Bhutan dengan agama. Bhutan bukan hanya tentang kebahagiaan material, tapi juga kebahagiaan spiritual. Mayoritas penduduk Bhutan menganut agama Buddha, dan ajaran Buddha sangat memengaruhi cara hidup masyarakat Bhutan. Salah satu nilai inti dalam ajaran Buddha adalah kesederhanaan dan keharmonisan dengan alam.
Inilah yang membuat kebijakan pemerintah Bhutan sangat berfokus pada keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan spiritual. Di Bhutan, banyak kuil-kuil kuno yang masih berdiri megah. Salah satunya adalah Takchang, atau lebih dikenal dengan Tiger's Nest. Kuil ini terletak di tebing tinggi di pegunungan Himalaya dan merupakan salah satu situs paling suci di Bhutan. Para biksu dan penduduk lokal sering datang ke sini untuk bermeditasi dan mencari kedamaian. Turisme terbatas, melindungi kebudayaan dan alam. Kalian tahu nggak kalau berkunjung ke Bhutan itu nggak semudah membeli tiket pesawat dan terbang ke sana? Yep, Bhutan memiliki kebijakan pariwisata dengan biaya minimum yang sangat ketat. Setiap turis yang ingin masuk ke Bhutan harus membayar sekitar $250 per hari, yang sudah termasuk biaya akomodasi, transportasi, pemandu, dan makanan. Ini dilakukan bukan untuk meraup keuntungan besar, tapi untuk melindungi kebudayaan dan alam Bhutan. Dengan cara ini, Bhutan memastikan bahwa turis yang datang adalah mereka yang benar-benar menghargai keindahan alam dan warisan budayanya, bukan sekadar mencari sensasi atau tempat selfie baru. Selain itu, Bhutan juga membatasi jumlah turis per tahunnya agar tidak ada kerusakan lingkungan atau budaya akibat overtourism. Teknologi, santai aja. Kalau kalian mikir Bhutan adalah negara yang benar-benar terisolasi dari modernisasi, kalian nggak sepenuhnya salah. Tapi tunggu dulu, Bhutan tetap punya teknologi modern kok. Hanya saja, mereka memilih untuk tidak terobsesi dengan teknologi. Misalnya, Bhutan baru mengenalkan TV dan internet ke negaranya pada tahun 1999. Itu jauh lebih lambat dibanding negara lain, tapi mereka punya alasan kuat. Pemerintah Bhutan ingin memastikan bahwa teknologi modern tidak merusak budaya dan tradisi lokal mereka. Sekarang, internet dan TV ada di Bhutan, tapi penggunaannya lebih bijaksana. Orang-orang di sana tetap lebih suka berkumpul dan berbicara langsung daripada terus-menerus menatap layar gadget. Kayaknya kita perlu belajar nih dari Bhutan soal gimana caranya nggak terlalu terjebak dalam dunia digital. Tantangan Bhutan di masa depan. Meski Bhutan terdengar seperti surga di bumi, bukan berarti mereka tidak punya tantangan. Urbanisasi dan modernisasi perlahan mulai merambah Bhutan, dan generasi muda mulai terbawa arus gaya hidup yang lebih materialistik. Pemerintah Bhutan harus bekerja keras untuk menjaga keseimbangan antara mempertahankan tradisi dan budaya, sambil tetap memberikan kesempatan bagi kemajuan ekonomi dan teknologi. Selain itu, sebagai negara yang kecil dan berbatasan dengan dua raksasa ekonomi, India dan Tiongkok, Bhutan juga harus pintar-pintar menjaga hubungan diplomatik agar tidak terpengaruh secara negatif oleh negara-negara tetangganya. Pelajaran dari Bhutan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Bhutan? Negara ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kekayaan materi. Terkadang, kesejahteraan emosional, spiritual, dan lingkungan jauh lebih penting daripada sekadar angka-angka di bank. Bhutan memilih untuk menempatkan kebahagiaan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintahnya, dan itu benar-benar sesuatu yang patut dikagumi. Meskipun tantangan modernisasi mungkin akan datang, Bhutan telah menunjukkan bahwa jalan menuju kebahagiaan bukanlah jalan yang sama yang diambil negara-negara lain. Mereka telah membuktikan bahwa kebahagiaan bisa jadi ukuran kesuksesan yang lebih berarti daripada sekadar uang. Kalau kalian setuju bahwa kebahagiaan adalah hal yang lebih penting daripada kekayaan, jangan lupa kasih like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan kalau ada yang mau berkomentar tentang Bhutan atau mungkin punya pertanyaan lain seputar negara-negara unik di dunia, langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.